Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami, dan ini akan kami upayakan terus. Saudara-saudara, kita harus keren banget ya teman-teman. Barusan saya nonton pidato Pak Prabowo, Presiden Prabowo di Hari Guru ya, memperingati Hari Guru Nasional. Beliau sampai menangis ketika beliau menyampaikan tentang upaya pemerintahan Pak Prabowo bersama menteri terkait untuk memperjuangkan kesejahteraan guru ya, melalui penaikan gaji begitu. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali, saya selaku anak muda begitu kan, apalagi ini berkaitan dengan guru yang dimana notabene saya bisa ngobrol seperti ini, sampai konten ngopi-ngopi ini ada bagian penting keterlibatan para guru mulai dari sekolah dasar, menengah sampai lulus kuliah begitu kan. Jadi saya sangat apresiasi sekali kepada pemerintahan Pak Prabowo yang hanya beberapa bulan ini, semoga ke depan itu juga bisa konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan hidup masyarakat ya dari setiap unsur. Oke, yang paling menarik teman-teman dari video tadi itu, saya menangkap ya bahwa tanpa mendiskreditkan presiden sebelum-sebelumnya ya, ini bagian dari apresiasi ya, tapi khusus pada Pak Prabowo, beliau itu punya kemampuan ya dari video itu untuk mengangkat nilai histori ya. Kalau saya lihat dari pidatonya, beliau awalnya menggiring tentang bagaimana peran guru di dalam kemerdekaan, peran guru, kiai-kiai dan lain sebagainya itu dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila yang akhirnya dianut sebagai nilai bangsa itu. Akhirnya dari sana semua Pak Prabowo itu mengangkat nilai-nilai itu dan akhirnya menjadikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini adalah bagian dari penghargaan terhadap suatu nilai. Bahwa guru itu benar-benar adalah pelopor dan pahlawan pembangunan bangsa Indonesia. Kita hormati pahlawan-pahlawan seperti Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir dan sebagainya semua. Tapi sebelum itu ada Ki Hajar Dewantara. Ada kiai-kiai besar menjadi guru di pesantren-pesantren yang menanamkan nilai berjuang, nilai mengabdi, nilai membela tanah air, nilai membela kebenaran, keadilan dan kejujuran, nilai membela kehormatan dan kedaulatan bangsa. Kita juga mengenal memang perang kemerdekaan kita direbut oleh pejuang-pejuang bersenjata. Tapi kita juga ingat Panglima TNI yang pertama adalah seorang guru. Panglima TNI pertama adalah kepala SMA Muhammadiyah di Purwokerto. Jadi bukan seperti terkesan ini memberikan pekerjaan begitu ya, kenaikan gaji, tidak terkesan seperti itu, tapi lebih pada mengapresiasi terhadap nilai yang sudah dilakukan oleh jasa para guru-guru yang sudah berlalu. Dari pidato di Hari Guru kemarin, Pak Prabowo memberikan kita optimisme yang sangat tinggi ya teman-teman, karena apa ya, saya merasa dengan
kesejahteraan guru yang dilakukan oleh Pak Prabowo, peningkatan nilai-nilai atau penghargaan terhadap guru itu akan memberikan suatu perubahan yang signifikan terhadap kemajuan bangsa. Saya sangat optimis sekali bahwa guru adalah unsur paling penting di dalam pendidikan. Dan karena begini, teman-teman, ada orang yang bilang bahwa kalau murid itu belum sukses, misalkan murid itu misalkan dalam mencerna pendidikan itu misalkan matematika dan lain sebagainya itu masih dianggap sulit, fisika atau hal-hal yang sifatnya rumit, itu hanya karena mereka belum ketemu dengan guru yang tepat, begitu kan. Guru yang tepat bisa menjadikan sesuatu itu sederhana dan mudah untuk dicerna dan dimengerti sehingga bisa diterapkan oleh murid-muridnya. Nah, ini apresiasi terhadap guru ini memberikan kita optimisme karena hampir setiap unsur itu butuh guru ya teman-teman. Dalam pendidikan itu ada guru, nanti kalau kita naik ke lingkup bisnis atau organisasi itu ada mentor dan hal-hal sebagainya ya. Intinya nilai dari guru atau pengajar itu adalah nilai yang amat sangat utama dan sangat layak untuk diapresiasi. Makanya dalam beberapa bulan ini saya sangat mengapresiasi terhadap kinerja dan upaya Pak Prabowo dalam meningkatkan nilai guru. Nah, teman-teman mungkin sering kali ya, saya sering beberapa kali nonton di sosial media itu tentang gaji guru ya. Memang ini sangat tepat sekali ya. Kebetulan sekali mungkin ini sudah lama diperjuangkan oleh Pak Prabowo dan karena beliau sekarang menjadi presiden, upaya ini benar-benar dikoordinasikan dengan seefektif mungkin hingga apa yang diumumkan di Hari Guru kemarin benar-benar terrealisasi begitu kan. Dan betapa kita bisa bayangkan ya teman-teman ya, betapa guru-guru di seluruh Indonesia itu pasti sangat berterima kasih, bersyukur atas upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini. Ada anekdot-anekdot yang sering kita lihat di internet itu katanya guru itu bahkan adalah kata lain dari pengangguran ya. Saya lihat dari video-video di Facebook gitu. Mungkin karena rata gaji guru itu sangat rendah teman-teman. Saya punya teman beberapa angkatan kuliah ya yang lulus lebih awal, ada seangkatan, ada adik kelas saya dan jadi guru di pelosok itu. Dan mengerikannya itu gaji mereka itu sangat rendah ya teman-teman ya. Gaji guru itu sangat rendah. Ada yang pas saya tanya itu berapa gajimu dalam satu bulan, ada yang bilang 500.000, ada yang bahkan 300.000. Ada juga yang belum saya konfirmasi ya, cuma dari beliaunya itu di pelosok gitu, mungkin karena dianggap mengabdi juga. Ada yang 150. Teman-teman bayangkan kita ngajar, mungkin meskipun tidak setiap hari ya dia ngajar ya, mungkin 1 minggu 2 kali atau seperti apa, dan digaji 150 begitu kan. Terus mau jadi apa? Itu kan istilah hanya yang penting tidak nganggur saja kan begitu kan. Jadi memang dari dulu apresiasi terhadap guru dalam hal gaji itu memang sangat rendah. Dari itu akhirnya kita masuk pada obrolan yang umum ya teman-teman, yang sering misalkan apalagi di kalangan pesantren ataupun di kalangan kampung gitu kan, sekolah kampung itu sering dijadikan suatu counter daripada produktivitas guru ya. Nah, banyak obrolan di sekitar saya ini teman-teman ya, di Jawa Timuran ini, karena memang sekali banyak pondok-pondok atau pesantren yang itu menganut nilai ikhlas ya teman-teman ya. Jadi ada yang bilang ya menjadi guru itu gak usah mikirin gaji begitu kan, yang penting ikhlas begitu, nanti pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat atau kapan gitu kan. Nah masalahnya begini, kita itu tidak bisa selamanya mengcounter, menanding-nandingkan tentang gaji dan ikhlas, tentang kebaikan dan gaji misalkan. Jadi bahasanya seorang yang dibayar itu tetap punya nilai keikhlasannya. Seorang yang dibayar itu tetap ada nilai kebaikannya. Bukan karena seseorang dibayar untuk menjadi guru akhirnya nilai guru itu jadi tidak ada. Bukan sekedar karena kita dibayar untuk menjadi supir misalkan, untuk menjadi karyawan kantoran, akhirnya nilai kebaikan kita, nilai profesionalitas kita tidak ada. Itu tidak benar teman-teman, tidak ada kaitannya. Menurut saya gaji ataupun operasional ataupun tunjangan itu adalah semerta-merta demi memberikan jaminan ya bahwa dalam orang-orang menjalankan aktivitasnya itu benar-benar bisa produktif begitu, bisa efektif begitu. Jadi
tetap nilai ikhlas itu tidak hilang hanya gara-gara dibayar. Jadi misalkan ada yang ngajar tidak dibayar, ada yang ngajar dibayar, itu sama teman-teman. Ada nilai ikhlasnya, tergantung bagaimana kita bertanggung jawab pada profesi yang kita lakukan. Dalam konteks ini guru ya, kalaupun tidak dibayar, tapi karena dia tidak dibayar akhirnya dia mengajar dengan serampangan, misalkan dengan ala kadarnya, tanpa mutola, tanpa belajar terlebih dahulu, tanpa memikirkan rumusan supaya bisa efektif ketika menyampaikan kepada murid-muridnya, menurut saya juga nihil ya. Begitupun ketika dibayar tapi dia benar-benar melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sebelum mengajar mungkin dia belajar dulu, terus mungkin dia membuat metode-metode tertentu, misalkan apakah materi ini harus pakai PowerPoint, materi ini harus selesai di papan tulis, atau ini harus praktek di lapangan dan lain sebagainya. Maka nilai keikhlasan di sana atau nilai tanggung jawab tetap ada. Jadi saya sangat tidak sepakat untuk orang-orang yang selalu seakan-akan mempertentangkan, apalagi ini kalau dari pihak lembaga ya atau dari pihak pemerintahan, bahwa ikhlas itu kalau tidak dibayar misalkan, atau sesuatu yang dibayar itu tidak ikhlas. Itu tidak benar teman-teman. Ikhlas itu tetap ada teman-teman, sekalipun kita itu digaji ataupun dibayar. Tidak ada yang namanya bayaran atau gaji dalam suatu pekerjaan itu menghilangkan keikhlasan kita. Baik itu di level presiden pun, di level menteri, di level pemerintahan kabupaten sampai desa, atau bahkan di sektor-sektor yang paling kecil begitu. Nah, yang selanjutnya adalah tentang guru. Ada yang bilang kalau guru sudah digaji, sudah disejahterakan, apakah guru itu masih menjadi pahlawan tanpa tanda jasa begitu kan? Menurut saya tetap saja guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, karena memang dianggap pahlawan karena begitu besarnya nilai guru, nilai yang diberikan oleh guru-guru teman-teman ini ya, baik di sekolah ataupun di organisasi atau dimanapun teman-teman menganggap guru itu memberikan nilai kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan kita secara personal atau secara kolektif, kemajuan bangsa ini atau kemajuan generasi. Tapi tidak ada tanda jasa seperti halnya pahlawan perang atau dibuatkan monumen tentang guru tertentu dan lain sebagainya. Maka menurut saya kalaupun digaji, disejahterakan pun, menurut saya tetap guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sebenarnya harus kita hargai selayaknya pahlawan ya, selayaknya pahlawan, meskipun mungkin tidak ada monumen-monumen khusus yang memberikan penghargaan terhadap guru begitu, sehingga apresiasi kita terhadap guru harus ditingkatkan. Selanjutnya, setelah semua ini dilakukan oleh pemerintahan, mungkin dari Pak SBY, dari Jokowi, dari Bu Mega, sampai dari presiden sebelumnya, sampai kemarin Pak Prabowo mengumumkan ini, upaya-upaya untuk menaikkan kesejahteraan guru, mengapresiasi nilai daripada para pengajar itu dilakukan. Maka selanjutnya adalah upgrade kemampuan dan tanggung jawab. Beberapa waktu lalu saya nonton Guru Gembul ya teman-teman, yang membahas tentang guru, tentang bagaimana banyak sekali guru-guru yang di bawah kompeten ya. Jadi latarnya memang sama sekali bukan guru, tetapi jadi guru gara-gara mengabdinya terlalu lama di situ. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sebenarnya mau guru yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas 4 yang terakhir disebutkan, itu sebenarnya tidak memenuhi kompetensi sebagai guru. Nah, inilah yang kemudian disinggung oleh data yang tadi diajukan oleh pemerintah, bahwa kompetensi guru di Indonesia itu sangat rendah. Apa itu kompetensi? Sesuatu yang harus mereka kuasai ketika mereka harus menjadi guru gitu. Karena memang guru itu dianggap pekerjaan terakhir mungkin ya, kayak sudah tidak berkompeten di pekerjaan-pekerjaan lain, akhirnya dia menjadi guru dengan upah yang rendah begitu kan. Setelah upaya ini dilakukan kemarin, karena lumayan besar ya, kalau tidak salah guru ASN dan P3K itu oleh Pak Prabowo di pengumumannya itu dinaikkan 1 kali gaji pokok ya. Saya lihat tadi 1 kali gaji pokok itu guru yang ASN itu dari 2,5 juta, ada yang sampai 5 jutaan ya teman-teman, ada yang sampai 5 jutaan. Itu artinya kalau dinaikkan 1 kali gaji pokok, berarti nilai guru, gaji guru itu bisa 10 jutaan. Meskipun ada kategori-kategori ya yang saya belum sempat membaca secara detail, ada dari guru muda sampai ada dari guru utama ya, ada golongan-golongannya. Dan kalau non ASN itu dinaikkan nilainya menjadi 2 juta, dan biasanya karena honorer atau non ASN ini ada di pelosok-pelosok, mungkin 2 juta itu kata Pak Prabowo belum cukup, tapi akan sangat amat membantu ya, karena saya lihat
teman-teman saya itu masih ada banyak digaji yang di bawah 500.000 sebagai guru honorer. Nah, setelah itu semua teman-teman, selanjutnya kepada kita dan kepada para pendidik, kepada guru baik yang di lembaga pendidikan dimanapun berada, marilah kita bersama-sama meningkatkan kompetensi kita dan tanggung jawab kita dalam hal kontribusi ya terhadap nilai ya. Karena memang tidak dipungkiri, saya tidak tahu mana yang lebih dulu, apa karena banyak gaji guru rendah sehingga profesi guru itu dianggap tidak bertanggung jawab. Saya mengalami sendiri ya teman-teman, waktu kuliah saya selama 8 semester, bahwa mungkin seangkatan itu sepakat gitu kan, sudah menjadi obrolan umum di angkatan, di warkop mungkin, bahwa dari 20-an atau 30-an dosen yang pernah ngajar kita selama kuliah, akhirnya kita bersepakat paling yang benar-benar kompeten dan bertanggung jawab terhadap profesinya itu antara 3 sampai 5 mungkin ya. Artinya masih minoritas guru yang benar-benar bertanggung jawab saat dia ngajar dan benar-benar mengasah kompetensi ngajarnya gitu. Ada teman-teman yang bilang bahwa ketika dosen ini masuk ya dia cuma cerita tentang keluarganya. Ketika dosen ini masuk dia cuma ngasih PR misalkan, cuma ngasih review, cuma nanya-nanya dan lain sebagainya, tidak benar-benar memberikan materi yang mutu begitu dengan metode yang bagus sehingga efektivitas terhadap mahasiswa itu sampai, tanpa mendiskreditkan para guru yang sudah mengupayakan sebaik mungkin dalam hal mengajarnya ya teman-teman. Ini cuma himbauan untuk diri saya sendiri juga, karena saya juga pernah menjadi pengajar beberapa tahun dan saya masih merasa banyak hal yang harus saya upgrade. Nah, ketika itu ketemu bahwa kompetensi guru, tanggung jawab guru ini benar-benar kita naikkan bersama sebagai tenaga pengajar atau edukator ya, dan dari pemerintahan sudah mengupayakan kesejahteraan ini, kita ketemu di atas begitu kan, maka sudah tidak bisa dipungkiri ya, kemajuan bangsa ini, kemajuan para pemuda, kemajuan hampir setiap sektor yang ada di Indonesia ini akan juga berhasil begitu teman-teman. Maka untuk para guru di Indonesia saya ucapkan selamat berjuang, dan kepada Pak Prabowo dengan pemerintahannya saya ucapkan terima kasih banyak atas apresiasi nilai bagi para pengajar di seluruh Indonesia. Thank you.